Dari mana Parman tadi? Dari mana? Dari situ Bu. Ya, dari situ Pak. Sedang jalan-jalan. Dari jalan-jalan sama teman-teman. Iya. Main basket tadi? Tidak. Sudah selesai main basketnya? Sudah dari jam basketnya ini hari Pak. Oh, nggak ada jadwalnya main basket? Kita yang cari jalan-jalan situ. Oh, bukan jadwalnya volley sekarang hari ini? Oh tidak Pak, tidak masuk ekstrakurikuler poli tidak. Oh, enggak kelasnya kalian? Kurang tahu juga Pak, soal tadi. Saya dikasih keluar. Oh, volley putri yang main hari ini. Ini jam, oh belum nanti. Ini kan baru jam kedua ini. Jadi belum untuk info kan volley itu nanti jam berapa ya? Jam 3. Pada terminal tuh Pak. Tidak. Oh, Kamu capek berat hari ini di sekolah? lumayan. Ah. Padahal ada kopi ini. Sebelumnya Bapak sangat-sangat berterima kasih toh, Bapak karena kamu sudah hadir di pertemuan hari ini. Gimana kabarmu? Ya, alhamdulillah baik. Baik Pak. Wah. Tapi capek. Kalau tugas-tugas sekolah banyak kan? Ya, gitu apa? Seperti biasa. Banyak. Semangat ya. Bisa apa kita joki tugas sekolah? Bisa. Kita joki sama guru. Nah, memang kalau untuk kelas 12 ini mulai padat. Kalau Bapak boleh tanya nih, bagaimana kalau untuk belakangan ini setelah kita ngobrol tentang kesulitan fokus belajar minggu lalu? Oh, masih agak susah Pak. Kadang saya lihat mau belajar itu, tapi tangan saya dan refleks gitu bahasa saya HP. Saya buka sosmed, nonton gitu. Lama-lama kelamaan. Sampai kebablasan lagi main HP-nya. Nah, Bapak itu sangat apresiasi atas kejujuran kamu dan keterbukaan kamu. Artinya kan kamu sudah sadar bahwa itu belum sepenuhnya berubah. Nah, kali ini mungkin kita akan fokus membicarakan bagaimana cara mengubah kebiasaan itu dan mengembalikan semangat belajarmu. Nah, lagi-lagi Bapak ingin tanya, apakah kamu setuju dengan pembicaraan itu? Oke. Terus, kalau kamu ingat, dulu waktu kamu masih semangat belajar, nah apa yang membuatmu rajin saat itu? Mungkin karena waktu saya kelas 10 masih banyak motivasi Bu. Saya pengen nilai bagus, saya pengen masuk jurusan yang saya mau. Sekarang saya kehilangan saja Pak. Minta maaf, minta maaf, bentar pengen kita Bu. Udah kebiasaan kalau di kelas Bu. Jadi kamu di sini kehilangan arah. Bisa juga mungkin ceritakan lebih dalam maksudnya itu seperti apa? Jadi dulu Pak, saya tahu saya mau jadi apa. Tapi makin ke sini pelajaran makin susah, nilai menurun terus jadi kayak nggak percaya diri lagi. Malah ke HP buat ngelupain itu. Oke. Jadi HP itu jadi tempat pelarian kamu ketika kamu itu merasa gagal dan tidak yakin lagi dengan dirimu. Oh, iya Pak. Itu kayak apa nih? Kayak cuma dunia maya saja yang bisa santai. Tidak ada beban sekali saya pikir. Bapak sangat paham itu. Kadang kita mencari hal yang cepat untuk membuat tenang, tapi tanpa sadar justru menunda hal yang sangat penting. Nah, kalau kamu terus seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Nilai saya akan menurun Pak. Saya takut orang tua saya kecil Pak. Iya. Rasa khawatir itu sangat wajar, tapi bagus karena kamu masih peduli dengan hasil belajarmu dan juga orang tuamu. Nah, artinya kamu punya kesadaran dan tanggung jawab. Itu modal yang sangat besar untuk berubah. Kemudian Bapak ingin tahu, kalau kamu bisa ubah satu hal dari
semua kebiasaanmu, apa yang paling ingin kamu ubah terlebih dahulu? Hmm, tentunya pas saya pengen berhenti main HP Hmm, sebelum belajar. ya ya. Itu awal yang sangat baik. Eh, Bapak suka fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Oke. Kemudian eh, selanjutnya itu eksplorasi nilai, harapan dan juga motivasimu. Nah, Bapak ingin tahu, coba Pak Arman bayangkan kalau kamu memang lagi fokus belajar selama sebulan penuh, kira-kira apa yang kamu lakukan? Wah, pasti sangat senang sekali Pak. Hmm. Rasanya kayak sahabat kita sendiri diri Parman yang dulu lebih rajin dan tenang. Nah, eh, terus itu hal yang sangat menarik. Jadi sebenarnya kami ini ingin menemukan kembali Parman yang dulu. Nah, yang disiplin, yang semangat, yang rajin baca buku, yang kalau teman-temannya pinjam ada terus bukunya. Eh, Bagaimana? Apakah kamu tidak rindu dengan masa itu? Saya sangat kangen masa-masa itu. Nah, kalau kamu sudah bisa kembali ke versi terbaikmu, nah, kira-kira apa dampaknya buat masa depan? Saya yakin nilai saya akan bagus, saya bisa masuk jurusan yang saya impikan, dan tentunya saya pasti akan memarakan orang tua saya. Ya, Bapak dengar juga dari cerita teman bahwa kamu itu dulunya punya cita-cita eh, jadi penulis juga, Iya Pak, saya juga tulis-tulis itu. menulis buku apa yang paling senang kamu baca dulu ya? Kalau dulu saya kan seorang novelis roman, jadi saya menyukai buku-bukunya Boy Chandra, kayak buku Soto di Roda 18 yang sampai Iya. Bara itu Pak, itu suka sekali saya baca. Itu di kelas berapa kira-kira kamu berpikir Saya menikmatinya pas awal masuk SMA. kalau masuk ke sini? Hmm. Oh itu novel berarti. Iya, dia kayak kumpulan cerpen Pak. Kalau kamu bisa cerita sedikit inti dari buku itu, Kalau cerita mengenai buku itu dia mungkin itu buku itu mengajarkan hal apa? kan kalau tentang roman, jadi ini laki-laki dia sudah berusaha untuk melupakan ini perempuan. Pada suatu hari ketika dia sudah meninggalkan ibarat kata ini Pak, Iya. laki-laki sudah meninggalkan kota Kendari, dia pergi ke kota lain. Dia mengubur segala mimpinya, mengubur segala harapannya untuk bersama dengan perempuan itu. Oh jadi dari novel itu ceritanya mereka itu sepasang dua orang ini tidak bersatu. Iya Pak, ibarat kata friendzone lah. Ya. Kenapa dia tidak mengungkapkan perasaannya? Kan Pak hanya ada pilihan ketika mengungkapkan, asing dan tidak diterima. Oh jadi dia tidak dia memilih. Asing, karena dia tahu pada saat itu ini perempuan ternyata dia sudah dilamar dan dia tinggalkan kota itu, tinggalkan. Kan itu bukan keputusan yang mutlak. Bahwasanya pilihannya bukan hanya dua saja, asing dan juga ditolak. Jadi kan pada sudah tahu dia sudah tunangan, tidak akan tidak pergi ganggu. Ya bisa disempatkan. Jadi dia pergi di kota tersebut yang pada akhirnya tembok yang dia bangun selama ini tiba-tiba saja perempuan itu datang dan katanya dia mau mengajar bahasa Indonesia di kota tersebut. Hancur tuh pertahanannya karena selama ini yang dia simpan hancur. Tapi dengan sadarnya di 2018 itu dia memutuskan untuk tidak menerima perempuan itu lagi karena dia sudah ada perempuan yang mengerti dia. Oh jadi siapa tadi namanya itu karakter lamanya dalam buku itu Chandra Bukan Chandra penulisnya, namanya Ananta. Ananta. Hmm. Oh dalam Ananta itu si Ananta itu sudah menemukan pasangannya Iya. di luar kota itu, Iya. yang perempuan yang baik. Ya. Oh jadi dulu kamu sangat suka baca-baca novel. Iya, suka sekali sampai sekarang sempat juga tulis-tulis juga. Ya. Nah, Bapak juga ada itu suatu novel yang kalau Laila Majnun. Oh, itu novel di Timur Tengah ya Pak? Iya. Itu bagus juga. Gitu. Kamu sudah baca? Sempat dengar,
saya kurang tertarik sama Timur Tengah Pak. Saya cuma senang menulis. Tapi itu novelnya memang menceritakan tentang seseorang laki dan perempuan yang saling mencintai, tapi dihalangi oleh orang tua. Dan sampai mereka akhirnya itu mereka tidak bisa bersatu dan saling meninggal. Nah, kemudian kembali ke topik bahwasanya kamu tuh dulu memang suka baca buku dan sempat dan bercita-cita untuk jadi seorang pengarang dan ingin masuk jurusan teknik juga. Dan pengarang buku tidak jurusan kuliah itu tidak membatasi untuk kreasi kita untuk menulis buku. Itu sangat bagus. Dan juga tadi kamu katakan bahwasanya ketika kamu mencapai pada versi yang kembali kepada versi terbaikmu, yang pertama itu kamu tadi nilai akan naik, kemudian kamu bisa masuk jurusan yang kamu mau, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah orang tuamu akan bangga. Nah, itu sangat-sangat bagus. Jadi motivasi kamu itu bukan cuma soal nilai, tapi juga rasa bangga dan keinginan untuk membuat orang tuamu itu lebih bahagia. Nah, Bapak juga sangat setuju bahwasanya kalau ketika anak sukses pastinya orang tua akan bahagia dan bangga anaknya bisa menjadi orang. Nah, coba kamu renungkan kembali Paman, apa makna belajar yang buat kamu sendiri itu bukan karena orang tua, bukan karena guru. Belajar itu Pak, buat saya sebenarnya cara biar saya mandiri, buat agar saya tidak tergantung sama orang tua, terlagi tergantung pada siapapun. Saya bisa lakukan dengan cara saya sendiri. Sampai kapan pas harus bergantung terus pada orang tua. Nah, itu luar biasa, itu nilai yang dalam sekali. Kalau kamu ingat lagi itu nilai itu seperti setiap kali kamu pegang HP kira-kira apa yang terjadi? Mungkin saya lebih sadar Pak, jadi nggak gampang ke distract. Tepat sekali. Kesadaran itu adalah langkah awal untuk menuju perubahan. Kamu sudah punya alasan yang kuat. Kamu ingin kembali pada diri yang fokus, yang ingin membuat orang tua bangga dan ingin mandiri. Nah, sekarang ayo kita ubah kesadaran itu jadi kenyataan nyata. Nah, menurut kamu langkah-langkah apa yang kamu bisa ambil supaya bisa fokus belajar kembali? Pertama Pak, setar HP di ruang waktu belajar, di ruang tamu pada saat saya belajar. Kedua, saya bikin jadwal tetap belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kalau sampai istirahat sebentar, tapi jangan buka HP. Nah, cocok. Itu sangat bagus. Bapak tulis di sini ya. Nah, kalau kamu berhasil melakukan itu, kalau kamu mau kasih penghargaan apa untuk diri sendiri? Jadi kan seorang suka nonton film, mungkin nonton film dari Pekan ke bioskop. Nah, itu cara yang sehat memberi hadiah untuk diri sendiri. Sekarang Bapak ingin tambahkan beberapa strategi tambahan ya. Nah, Bapak kasih catatan sebentar ya. Nanti Bapak kirim ke kamu. Catatan sedikit catatan untuk Bapak. Catatan pengingat yang isinya itu HP bisa menunggu, masa depan tidak. Iya Pak. Nah, terus gunakan timer belajar minimal itu 45 menit itu kamu fokus untuk belajar dan 10 menit itu untuk istirahat jangan tadi yang main HP. Nah, setiap kali kamu berhasil belajar tanpa memegang HP, catat di buku kecil, nanti kita lihat progresnya. Ya. Menarik sekali Pak. Jadi kayak tentang Andi, kayak tentang pribadi buat saya. Ya. Nah betul.
perubahan kecil itu, tapi kalau kita konsisten juga lebih baik daripada niat yang sangat besar tapi tanpa tindakan ini. Nah, sekarang Bapak mau buatkan kamu rencana tindakan pribadi. Nah, eh, yang pertama itu satu, tujuan. Kamu belajar fokus minimal 1 sampai 5 jam, satu setengah 1,5 jam setiap malam tanpa HP. Nah, kemudian apa-apanya itu, yang pertama kamu taruh HP di ruang tamu selama jam belajar. Dan yang kedua itu membuat jadwal belajar 19.00 sampai 21.00. Kemudian yang ketiga itu menggunakan timer belajar. Kemudian keempat, tulis motivasi pribadi di meja belajar. Kalau bisa, kalau tidak, kamu tempel di tembok itu motivasi belajar pas tulis yang besar. Dan yang terakhir itu yang kelima itu memberi diri sendiri hadiah kecil setiap minggu ketika kamu sukses dalam melakukan belajar tanpa memegang HP. Dan yang ke selanjutnya itu adalah dukungan ekstra, bagi dukungan orang tuamu untuk menyimpan HP saat kamu belajar, terus mengajak temanmu belajar bareng, ya kayak seperti yang minggu lalu kan katakan bahwasanya dulu kamu suka belajar kelompok kan sama temanmu. Bapak ingin tanya, dari skala 1 sampai 10 seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana? 8 Pak. 8. Oke, itu sangat bagus itu. Apa yang bisa bikin nilainya jadi naik, jadi 9? Kalau saya punya vegetarian Pak, mungkin ditempel ini jalur belajar saya. Nah, setuju. Itu visualisasi jadwal bisa kamu bantu kamu disiplin. Bapak sangat kagum teman, kamu bisa berpikir sangat realistis dan berani mencoba. Jadi harapannya Bapak, tahapan-tahapan yang tadi Bapak katakan itu untuk belajar dari jam 19.00 sampai 21.00, dari jam 8, jam 7 sampai jam 9 itu kamu tanpa pegang HP. Kalau enggak dari jam 8 sampai jam 10, terus kamu gunakan timer, kamu tulis jadwal belajar di dinding, motivasimu tuh untuk kamu belajar tujuan apa. Kemudian Bapak ingin tanya sedikit, hari ini kamu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Kamu bukan hanya mengenali masalah, tapi juga untuk memahami maknanya. Kemudian dan membuat langkah-langkah yang konkret untuk berubah. Itu ciri seseorang yang bertanggung jawab dan mau tumbuh dan mau berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, teman? Oke, terima kasih. Saya merasa jauh lebih ringan. Oke. Ketika sudah tahu misalnya tuh, jadi Iya. sudah tahu buat apa yang harus saya lakukan ternyata. Nah, bagus. Bapak sangat ingin kamu tetap ingat Tuhan. Perubahan itu bukan tentang sempurna, tapi tentang mencoba terus setiap langkah, setiap kali kamu jatuh. Nah, kalau nanti kamu sempat gagal, jangan menyerah. Hubungi Bapak atau datang lagi untuk kita bahas bersama. Nah, bagaimana? Siap Pak, saya janji akan saya coba sebaik mungkin. Nah, Bapak sangat percaya sama kamu. Minggu depan nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat hasil percobaan rencanamu. Kamu bisa bawa catatan kecil perkembangan belajar ya. Dan nanti setiap kamu mencoba hal-hal kecil yang kamu telah lakukan itu tolong ditulis di dalam buku. Nah, kemudian Bapak sangat-sangat berterima kasih atas keterbukaan hari ini, atas kejujuran hari ini. Bapak sangat bangga karena kamu berani menghadapi tantangan sendiri. Tetap semangat, teman, dan ingat masa depanmu sepadan dengan usaha yang kamu lakukan hari ini. Jadi apapun yang kamu lakukan hari ini akan berdampak esok hari. Nah, itu sikap yang sangat hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Gimana, Pak? Iya, siap. Oke.
Dan minggu depan itu tahap akhir dalam proses konseling. Jadi Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya sudah ada progres walaupun itu kecil, dan Bapak minta untuk konsisten untuk melakukan tahapan-tahapan yang tadi Bapak telah sarankan toh. Kemudian mungkin itu saja. Selanjutnya Karena bisa kembali belajar di sekolah, ya main-main sama teman-teman, cerita-cerita. Kalau masuk ya belajar di kelas. Kalau memang nggak ada dibikin, ya mending daripada main HP, mending ya belajar baca buku. Kan sekolah pantauan main HP. Iya. Tapi kan kadang ada jam-jam juga untuk bisa main HP. Iya. Untuk sekolah ini. Sekolah kita kan berbasis teknologi, dan memang dosen kita kan SMK, aku mau lihat main HP. Selanjutnya mungkin itu saja. Terima kasih Parman sudah atas kerjasamamu untuk kita selesaikan pada tahapan ini, pada konseling hari ini toh. Untuk minggu depan nanti kita bisa lebih baik lagi dan semoga ada progres. Oke? Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Sama-sama juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama pamit. Ya. Beda ya. Iya Pak. Ayo kita pulang lagi gitu.